Kisah Ibrahim bin Adham, nasihat yang jitu. Suatu hari, Ibrahim bin Adham didatangi oleh seorang lelaki yang gemar melakukan maksiat. Lelaki itu bernama Jahdar bin Rabi'ah. Ia meminta nasihat kepada Ibrahim supaya bisa menghentikan perbuatan maksiatnya. Ia berkata, "Wahai Abu Ishak, aku ini seorang pelaku maksiat. Tolong berikan aku cara yang ampuh untuk menghentikannya." Setelah merenung sejenak, Ibrahim berkata, "Jika engkau mampu melaksanakan 5 syarat yang kuajukan, aku tidak keberatan engkau berbuat dosa." Tentu saja dengan penuh rasa ingin tahu yang besar, Jahdar balik bertanya, "Apa saja syarat-syarat itu, wahai Abu Ishak?" "Syarat pertama, jika engkau melaksanakan perbuatan maksiat, janganlah engkau memakan rezeki Allah," ucap Ibrahim. Jahdar mengernyitkan dahinya lalu berkata, "Lalu aku makan dari mana? Bukankah segala sesuatu yang berada di bumi ini adalah rezeki Allah?" "Benar," jawab Ibrahim dengan tegas. "Bila engkau telah mengetahuinya, masih pantaskah engkau memakan rezekinya, sementara engkau terus-menerus melakukan maksiat dan melanggar perintah-perintahnya?" "Baiklah," jawab Jahdar tampak menyerah. "Kemudian apa syarat yang kedua?" "Kalau engkau bermaksiat kepada Allah, janganlah engkau tinggal di buminya," kata Ibrahim lebih tegas lagi. Syarat kedua membuat Jahdar lebih kaget lagi. "Apa? Syarat ini lebih hebat lagi. Lalu aku harus tinggal di mana? Bukankah bumi dengan segala isinya ini milik Allah?" "Benar, wahai hamba Allah. Karena itu, pikirkanlah baik-baik apakah engkau masih pantas memakan rezekinya, tinggal di buminya, sementara engkau terus berbuat maksiat?" tanya Ibrahim. "Engkau benar, Abu Ishak," ucap Jahdar kemudian. "Lalu apa syarat ketiga?" tanya Jahdar dengan penasaran. "Kalau engkau masih bermaksiat kepada Allah, tetapi masih ingin memakan rezekinya, tinggal di buminya, maka carilah tempat bersembunyi darinya." Syarat ini membuat lelaki itu terkesima. "Wahai Abu Ishak, nasihat macam apa semua ini? Mana mungkin Allah tidak melihat kita?" "Bagus, kalau engkau yakin Allah selalu melihat kita, tetapi engkau masih terus memakan rezekinya, tinggal di buminya, dan terus melakukan maksiat kepadanya. Pantaskah engkau melakukan semua ini?" tanya Ibrahim kepada Jahdar yang masih tampak bingung dan terkesima. "Baiklah, wahai Abu Ishak." Semua ucapan itu membuat Jahdar bin Rabi'ah tidak berkutik dan membenarkannya. "Jika malaikat maut hendak mencabut nyawamu, katakanlah kepadanya bahwa engkau belum mau mati sebelum bertaubat dan melakukan amal saleh." Jahdar termenung. Tampaknya ia mulai menyadari semua perbuatan yang dilakukannya selama ini. Ia kemudian berkata, Tidak mungkin semua itu aku lakukan. Wahai hamba Allah, bila engkau tidak sanggup mengundurkan hari kematianmu, lalu dengan cara apa engkau dapat menghindari murka Allah?" Tanpa banyak komentar lagi, ia bertanya syarat yang kelima, yang merupakan syarat terakhir. Ibrahim bin Adham untuk kesekian kalinya memberi nasihat kepada lelaki itu. "Yang terakhir, bila malaikat Zabaniyah hendak mengiringmu ke neraka di hari kiamat nanti, janganlah engkau bersedia ikut dengannya dan menjauhlah." Lelaki itu nampaknya tidak sanggup lagi mendengar nasihatnya. Ia menangis penuh penyesalan. Dengan wajah penuh sesal, ia berkata, Cukup, wahai Abu Ishak, jangan engkau teruskan lagi. Aku tidak sanggup lagi mendengarnya. Aku berjanji,
Mulai saat ini, aku akan beristighfar dan bertaubat nasuha kepada Allah. Jahdar memang menepati janjinya. Sejak pertemuannya dengan Ibrahim bin Adham, ia benar-benar berubah. Ia mulai menjalankan ibadah dan semua perintah-perintah Allah dengan baik dan khusyuk. Ibrahim bin Adham yang sebenarnya adalah seorang pangeran yang berkuasa di Balakh itu mendengar bahwa di salah satu negeri taklukannya, yaitu negeri Yamamah, telah terjadi pembelotan terhadap dirinya. Kezaliman merajalela. Semua itu terjadi karena urah gubernur yang dipercayanya untuk memimpin wilayah tersebut. Selanjutnya, Ibrahim bin Adham memanggil Jahdar bin Rabi'ah untuk menghadap. Setelah ia menghadap, Ibrahim pun berkata, "Wahai Jahdar, kini engkau telah bertaubat. Alangkah mulianya jika taubatmu itu disertai amal kebajikan. Untuk itu, aku ingin memerintahkan engkau untuk memberantas kezaliman yang terjadi di salah satu wilayah kekuasaanku." Mendengar perkataan Ibrahim bin Adham tersebut, Jahdar menjawab, "Wahai Abu Ishak, sungguh suatu anugerah yang amat sangat mulia bagi saya, di mana saya bisa berbuat yang terbaik untuk umat. Dan tugas tersebut akan saya laksanakan dengan segenap kemampuan yang diberikan Allah kepada saya. Kemudian, di wilayah manakah gerangan kezaliman itu terjadi?" Ibrahim bin Adham menjawab, "Kezaliman itu terjadi di Yamamah. Dan jika engkau dapat memberantasnya, maka aku akan mengangkat engkau menjadi gubernur di sana." Betapa kagetnya Jahdar mendengar keterangan Ibrahim bin Adham. Kemudian ia berkata, "Ya Allah, ini adalah rahmat-Mu dan sekaligus ujian atas taubatku. Yamamah adalah sebuah wilayah yang dulu sering menjadi sasaran perampokan yang aku lakukan dengan gerombolanku, dan kini aku datang ke sana untuk menegakkan keadilan. Subhanallah, Maha Suci Allah atas segala rahmat-Nya." Kemudian berangkatlah Jahdar bin Rabi'ah ke negeri Yamamah untuk melaksanakan tugas mulia memberantas kezaliman sekaligus menunaikan amanah menegakkan keadilan. Pada akhirnya, ia berhasil menunaikan tugas tersebut serta menjadi hamba Allah yang taat hingga akhir hayatnya. Hikmah dari kisah tersebut adalah manusia dan makhluk yang lemah, namun banyak dari mereka yang tidak menyadari kelemahannya. Mereka ini menikmati rizki dari Allah setiap saat, menikmati kemurahannya, namun bukannya bersyukur, menunjukkan terima kasih dengan melakukan pengabdian atau ibadah terbaik. Justru berlaku kufur, menggunakan nikmat karunia itu untuk menjauhi atau bahkan menentang Allah. Andai kata manusia menyadari bahwa mereka tidak mungkin bisa hidup tanpa pertolongan Allah, pastilah mereka lebih memilih taat kepadanya. Karenanya, mari selalu menjaga hati, pikiran, dan sikap agar setiap yang kita lakukan menjadi bagian dari pengabdian kepadanya.